Salam dan salam sejahtera. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan materi tentang audit lingkungan. Sebelumnya saya mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 6, kelas D, semester 5, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Nusa Cendana Kupang. Yang pertama, Otvince Mantolas. Yang kedua, Septianing Kasanunu. Dan yang ketiga, saya sendiri, Immanuel JP Nenotek. Pada kesempatan ini pula, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih kepada Ibu dosen pengasuh mata kuliah Akuntansi Sosial dan Lingkungan, serta teman-teman sekalian yang berkenan memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan presentasi kami kali ini. Adapun hal-hal yang menjadi pokok pembahasan pada materi audit lingkungan yaitu antara lain, yang pertama, audit lingkungan di Indonesia. Yang kedua, auditing sebagai komponen manajemen lingkungan. Yang ketiga, jenis audit lingkungan. Yang keempat, tata cara audit lingkungan. Dan yang kelima, kegunaan audit lingkungan. Sebelum masuk ke dalam pembahasan 5 bagian yang telah saya sampaikan tadi, hal pertama yang perlu kita ketahui adalah definisi dari audit lingkungan. Menurut Kepmen LH nomor 42 tahun 1994, audit lingkungan adalah suatu alat manajemen yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasi, periodik, dan objektif tentang bagaimana suatu kinerja organisasi, sistem manajemen, dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi kontrol manajemen terhadap pelaksanaan upaya pengendalian, dampak lingkungan, dan pengkajian pemanfaatan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan. Sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mendefinisikan bahwa audit lingkungan hidup sebagai evaluasi yang dilakukan untuk menilai ketaatan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan terhadap persyaratan hukum dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Audit lingkungan di Indonesia. United States Environmental Protection Agency atau USAPA mendefinisikan audit lingkungan sebagai suatu pemeriksaan yang sistematis, terdokumentasi, periodik, dan objektif berdasarkan aturan yang ada terhadap fasilitas operasi dan praktek yang berkaitan dengan penataan kebutuhan lingkungan menurut Enon tahun 1996. Menurut Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1994, audit lingkungan adalah suatu alat pengelolaan yang meliputi evaluasi secara sistematik, terdokumentasikan, periodik, dan objektif tentang kinerja organisasi, sistem pengelolaan, dan peralatan dengan tujuan memfasilitasi pengendalian dampak lingkungan dan pengkajian penataan kebijakan usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan lingkungan hidup menurut Bapedal tahun 1995. Fungsi audit lingkungan hidup adalah sebagai berikut menurut Bapedal pada tahun 1995, yaitu yang pertama, upaya peningkatan pentaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan, misalnya standar emisi udara, limbah cair, dan standar operasi lainnya. Yang berikut, atau yang kedua, dokumen suatu usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan standar operasi prosedur atau SOP, pengelolaan dan pemantauan lingkungan termasuk rencana tanggap darurat, pemantauan dan pelaporan serta rencana perubahan pada proses dan peraturan. Yang ketiga, jaminan untuk menghindari perusakan atau kecenderungan kerusakan lingkungan. Yang keempat, bukti keabsahan perkiraan dampak dan penerapan rekomendasi yang tercantum dalam dokumen AMDAL yang berguna dalam penyempurnaan proses AMDAL. Yang kelima, upaya perbaikan penggunaan sumber daya melalui penghematan penggunaan bahan, minimisasi limbah, dan identifikasi kemungkinan proses daur ulang. Yang keenam, upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilaksanakan atau yang perlu dilaksanakan oleh suatu usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan, misalnya pembangunan yang berkelanjutan,
proses daur ulang, dan efisiensi penggunaan sumber daya. Beberapa manfaat perusahaan atau organisasi dalam menjalankan audit lingkungan menurut Bapedal tahun 1995 dan Hadiwirjo tahun 1997. Yang pertama, mengidentifikasi risiko lingkungan. Yang kedua, menjadi dasar bagi pelaksanaan kebijakan pengelolaan lingkungan atau upaya penyempurnaan rencana yang ada. Yang ketiga, menghindari kerugian finansial seperti penutupan atau pemberhentian suatu usaha atau kegiatan oleh pemerintah, atau publikasi yang merugikan akibat pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang tidak baik. Yang keempat, mencegah tekanan sanksi hukum terhadap suatu usaha atau kegiatan atau terhadap pimpinannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kelima, membuktikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan apabila dibutuhkan dalam proses peradilan. Yang keenam, meningkatkan kepedulian pimpinan atau penanggung jawab dan staf suatu badan usaha atau kegiatan tentang pelaksanaan kegiatannya terhadap kebijakan dan tanggung jawab lingkungan. Yang ketujuh, mengidentifikasi kemungkinan penghematan biaya melalui upaya konservasi energi dan pengurangan pemakaian ulang dan daur ulang limbah. Kedelapan, menyediakan laporan audit lingkungan bagi keperluan usaha atau kegiatan yang bersangkutan atau bagi keperluan kelompok pemerhati lingkungan, pemerintah, dan media massa. Yang kesembilan, menyediakan informasi yang memadai bagi kepentingan usaha atau kegiatan asuransi, lembaga keuangan, dan pemegang saham. Ada 3 aspek yang dikaji dalam audit lingkungan, yaitu yang pertama, aspek teknologi. Sebagai upaya untuk mengidentifikasi risiko dan meminimalisasi dampak kegiatan terhadap lingkungan, pengembangan pendekatan preventif, dan penyelesaian masalah pada sumber dampak. Yang kedua, aspek manajemen dan organisasi pelaksanaan kegiatan sebagai upaya peningkatan efektivitas dan kinerja manajemen dalam mengatasi masalah lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dan yang ketiga, aspek administrasi sebagai upaya untuk peningkatan dan pemanfaatan informasi yang dapat dipercaya serta penyempurnaan pengawasan internal terhadap informasi yang berkaitan dengan aspek lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Adapun beberapa peranan audit lingkungan dalam pembangunan yaitu, yang pertama, audit lingkungan merupakan perangkat manajemen dalam pengelolaan lingkungan. Yang kedua, audit lingkungan merupakan upaya peningkatan ketaatan suatu usaha atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan. Yang ketiga, audit lingkungan dapat dijadikan bukti keabsahan rekomendasi AMDAL dan alat penyempurnaan dokumen AMDAL. Yang keempat, audit lingkungan merupakan upaya untuk meningkatkan tindakan yang telah dilakukan atau yang perlu dilaksanakan oleh usaha atau kegiatan untuk memenuhi kepentingan lingkungan. Auditing sebagai komponen manajemen lingkungan. Suatu sistem manajemen lingkungan merupakan metode untuk menuntun suatu organisasi untuk mencapai dan mempertahankan kinerja sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Apabila beroperasi secara efektif, suatu sistem manajemen lingkungan korporat memberikan manajemen dan dewan direksi pengetahuan antara lain. Yang pertama, perusahaan menaati hukum dan peraturan lingkungan. Yang kedua, kebijakan dan prosedur secara jelas didefinisikan dan diumumkan ke seluruh organisasi. Yang ketiga, risiko korporat yang berasal dari risiko lingkungan dinyatakan dan berada di bawah pengendalian. Dan yang keempat, perusahaan mempunyai sumber daya dan staf yang tepat untuk pekerjaan lingkungan, menggunakan sumber daya tersebut dan dapat mengendalikan masa depan sumber daya tersebut. Sistem manajemen lingkungan terdiri dari beberapa fungsi, antara lain yang pertama, perencanaan, yang kedua, mengorganisasi, yang ketiga, menuntun dan mengarahkan, yang keempat, mengkomunikasikan, dan yang kelima, mengendalikan dan menelaah. Baik, saya akan melanjutkan jenis auditing lingkungan. Auditing lingkungan hidup ada yang bersifat wajib dan ada yang bersifat sukarela. Audit wajib dilakukan kepada yang pertama, usaha dan atau kegiatan tertentu yang berisiko tinggi terhadap lingkungan seperti petrokimia, kilang migas, dan PLTN. Yang kedua, penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang menunjukkan ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Auditor lingkungan hidup. Auditor lingkungan hidup terdiri atas yang pertama, auditor lingkungan hidup perorangan, yang kedua, auditor lingkungan hidup yang tergabung dalam lembaga penyedia jasa audit lingkungan hidup. Kompetensi. Auditor lingkungan hidup yang dapat dilakukan audit lingkungan hidup adalah
auditor yang mempunyai sertifikat auditor lingkungan hidup. Pada pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa auditor lingkungan hidup wajib memiliki sertifikat kompetensi auditor lingkungan hidup yang berlaku mulai tanggal 3 Oktober tahun 2010. Kriteria untuk memperoleh sertifikat auditor lingkungan hidup meliputi yang pertama, memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup. Yang kedua, melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup. Permen 17 tahun 2010 tentang audit lingkungan hidup membedakan kualifikasi auditor menjadi dua, yaitu auditor utama dan auditor, dengan syarat kompetensi sebagai berikut. Auditor utama terdiri dari memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup. Yang kedua, melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup. Yang keempat, menunjuk dan mengoordinasikan kegiatan auditor di bawah tanggung jawabnya sebagai auditor lingkungan utama. Yang berikut, merumuskan kesimpulan audit lingkungan hidup. Yang berikut, mengkoordinasikan penyusunan dan penyampaian laporan hasil audit lingkungan hidup. Dan yang terakhir, memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup. Auditor terdiri dari yang pertama, memahami prinsip, metodologi, dan tata laksana audit lingkungan hidup. Yang kedua, melakukan audit lingkungan hidup yang meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengambilan kesimpulan, dan pelaporan. Yang ketiga, merumuskan rekomendasi langkah perbaikan sebagai tindak lanjut audit lingkungan hidup. Dan yang terakhir, memenuhi kriteria lain yang ditetapkan oleh LSK Auditor Lingkungan Hidup. Sertifikasi kompetensi dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Kompetensi Audit Lingkungan Hidup yang ditunjuk oleh Menteri LH. Sertifikasi kompetensi auditor lingkungan hidup meliputi kegiatan yang pertama, penilaian kompetensi, dan yang kedua, penerbitan sertifikat kompetensi. Baik, akan dilanjutkan oleh Ibu Septianing Saunono. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, dan saya akan melanjutkan pada bagian berikutnya, yaitu tata cara audit lingkungan. Untuk tata cara audit lingkungan ini telah diatur di dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2010. Sedangkan untuk pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan diatur di dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994. Dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994 ini mengamanatkan agar audit lingkungan dapat memberikan informasi seperti poin-poin yang tertera di buku pada poin A sampai dengan poin N. Kita lanjutkan pada karakteristik dasar audit lingkungan. Sesuai amanat dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 42 Tahun 1994, ada 3 karakteristik dasar audit lingkungan. Yang pertama yaitu metodologi. Metodologi yang dipakai haruslah komprehensif, yaitu untuk menjamin pengumpulan data dan informasi serta dokumentasi dan pengujian informasi. Yang kedua yaitu metodologi haruslah fleksibel agar auditor dapat menerapkan teknik-teknik yang tepat dan berpedoman pada rencana yang sistematis. Karakteristik yang kedua yaitu konsep pembuktian dan pengujian. Tim audit harus melakukan pemeriksaan lapangan secara langsung untuk membuktikan bahwa semua data dan informasi yang diperoleh. Yang ketiga yaitu pengukuran dan standar yang sesuai.
di mana audit lingkungan harus membandingkan kinerja usaha atau kegiatan dengan standar yang sesuai. Dan yang terakhir itu yaitu laporan tertulis. Laporan audit harus berupa laporan tertulis yang menyajikan hasil temuan yang akurat dengan bukti-bukti dan terdokumentasi. Dalam keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 42 tahun 1994 ini mengatur pedoman umum pelaksanaan audit lingkungan, antara lain yang pertama adalah tata laksana audit. Tata laksana audit merupakan suatu rencana yang harus diikuti oleh auditor untuk mencapai tujuan audit yang diharapkan. Tata laksana audit ini diperlukan agar pelaksanaan dan pelaporan dapat dilaksanakan secara konsisten. Tata laksana audit yang digunakan antara lain daftar isian, checklist, daftar pertanyaan, dan dokumen. Yang berikut ada pelaksanaan audit. Dalam pelaksanaan audit ini terdiri dari pendahuluan, pra-audit, dan kegiatan lapangan. Pada tahap pra-audit, dilakukan pemilihan tata laksana audit, penentuan tim auditor, pendanaan, penetapan audit, dan lingkungan audit. Dan untuk ini diperlukan informasi mengenai aktivitas lapangan, status hukum, struktur organisasi, dan lingkup usaha. Sedangkan untuk kegiatan lapangan meliputi pertemuan lapangan, pemeriksaan lapangan, pengumpulan data, pengujian, evaluasi hasil temuan, pertemuan akhir, dan pasca audit. Kita lanjutkan yaitu dalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor 30 tahun 2001 mengatur tentang pedoman pelaksanaan audit lingkungan hidup, antara lain mengatur bahwa tata laksana audit lingkungan hidup wajib dilaksanakan sesuai standar nasional Indonesia nomor 19 datar 14010 datar 1997 tentang pedoman audit lingkungan prinsip umum, dan Standar Nasional Indonesia nomor 19 datar 14012 datar 1997 tentang pedoman audit lingkungan, kriteria kualifikasi auditor lingkungan, dan bebas dari pertentangan kepentingan. Kedua SNI ini sudah diganti dengan SNI nomor 19 datar 19011 datar 2005 tentang panduan audit sistem manajemen mutu dan atau lingkungan. SNI nomor 19 datar 19011 2005 ini mengatur secara detail panduan tentang prinsip audit, pengelolaan program audit, pelaksanaan audit sistem manajemen mutu dan atau audit sistem manajemen lingkungan, serta panduan tentang kompetensi auditor sistem manajemen mutu dan atau audit sistem manajemen lingkungan. Kita masuk pada bagian yang berikut, yaitu kegunaan audit lingkungan. Pada awalnya, audit lingkungan digunakan agar mendapatkan gambaran tentang perilaku korporasi terhadap status lingkungan, dampak, dan upaya pengendaliannya. Selanjutnya, jika korporasi mulai dituntut untuk mengendalikan dampak lingkungan, audit lingkungan menjadi alat untuk pentaatan atau compliance terhadap regulasi internal maupun eksternal. Program audit dapat bersifat menguntungkan dan merugikan. Pada sisi positif, program audit dapat menghasilkan sejumlah keuntungan yang berarti, termasuk diantaranya yang pertama yaitu menimbulkan pentaatan yang lebih baik. Artinya, dengan melakukan audit lingkungan, maka manajer perusahaan akan lebih taat akan peraturan dan standar yang berlaku. Yang kedua, menimbulkan lebih sedikit kejutan, di mana dengan adanya audit lingkungan ini maka segala sesuatu yang ada di lokasi perusahaan terpantau secara baik, sehingga sesuatu yang ada di lokasi perusahaan terpantau secara baik, sehingga jika ada hal yang menyimpang atau kurang tepat dapat diketahui secara dini. Dan yang terakhir yaitu menimbulkan lebih sedikit denda dan gugatan. Dengan adanya program audit, maka diharapkan bahwa perusahaan berjalan atau dioperasikan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.